Wassalatu itu doa ya, buat ketika kita mengucapkan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keselamatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bersolawat kepada Nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, shallu bersalawatlah gitu. Shallu 'alaihi wasallimu taslima. Dan doakanlah keselamatan bagi Nabi. Itu kita bersolawat adalah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena sebagai bentuk pengakuan kita kepada derajatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Ya, semoga dengan banyaknya kita membaca sholawat, Allah Subhanahu wa taala menanamkan dan menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Agar tersambung ya ruhani kita dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu akan ada bersama orang yang dia cintai gitu. Nanti di akhirat itu kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, maka semoga itu akan membuat kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah. Al-mar'u ma'a man habba. Setiap orang itu beserta atau bersama dengan dia yang dicintai. Gitu. Kalau yang kita cintai adalah idola-idola yang tidak tidak para artis misalnya, pemain sepak bola gitu, atau artis-artis Korea, artis-artis India atau apa aja lah pokoknya. Nah, nanti khawatir ya kalau misalnya kita cintanya kepada yang seperti itu, nanti kita dikumpulkan dengan orang yang seperti itu juga nanti akhirat. Maka penting ya bagi kita untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan banyak bersolawat. Penting ya solawat itu, penting sekali untuk kita selalu bersolawat kepada Nabi. Kemudian dalam sebuah hadis gitu ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuknya 10 kali. Wa man sholla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuknya 100 kali. Itu makanya kalau kita bersolawat kepada Nabi, memohon agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada Nabi SAW dan keselamatan, Allah tuh akan membalas solawat kita untuk Nabi itu dengan bersolawat untuk kita 10 kali kalau 1 kali, 100 kali kalau kita bersolatnya 10 kali. Kalau bersolawatnya 100, 1000 kali. Kalau bersolawatnya 1000, dalam hadis ini dikatakan dia akan
diselamatkan dari api neraka. Apa maksudnya sholawat Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada kita atau untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya dan ampunannya kepada kita. Makanya banyak ya yang orang-orang yang wasilahnya sholawat itu luar biasa gitu dalam kehidupannya menjadi lebih baik gitu. Ada kisah ini nggak apa-apa kisahnya sangat inspiratif. Ya. Dulu itu ada seorang ulama ya, seorang ulama besar namanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Beliau adalah seorang aulia besar yang berasal dari Maroko ya, Maghribi. Memiliki murid yang banyak dan ulama. Pada suatu ketika Syekh Sulaiman Al-Jazuli itu sedang melakukan sebuah perjalanan. Lalu ketika dalam perjalanan itu masuk waktu zuhur. Beliau mau sholat gitu ya, tapi ingin berwudu dulu, tidak ada wudu. Ketika mau wudu, nyari air, itu nggak ketemu airnya, kecuali ada air itu di sebuah sumur, ada airnya di sebuah sumur, tetapi untuk ngambil air itu nggak ada untuk ininya, untuk tali terus supaya masuk ke dalam airnya gitu. Nggak ada timbanya ya, nggak ada timbanya. Nah, pada saat itu Syekh Sulaiman Jazuli ini merasa ya bingung ya. Bingungnya kalau misalnya sholatnya pakai tayamum, airnya ada kelihatan gitu. Tapi kalau mau wudhu, airnya nggak bisa digapai gitu. Nggak ada timba, mau gimana ngambilnya nggak bisa. Lagi kebingungan begitu, tiba-tiba ada seorang anak kecil, perempuan, lagi menggembalakan kambing. Lalu ditanya, Syekh, lagi apa kok kelihatan bingung, kata anak-anak perempuan ini. Ya, anak kira-kira usia 12 tahun. Ya, masih sangat muda gitu ya. Lalu Syekh itu bilang, saya mau wudhu, mau sholat, mau wudhu, tapi susah mau ngambil air di dalam sumur itu. Lalu anak perempuan itu bilang, Syekh, Anda itu seorang ulama besar, tapi masalah kayak begitu aja bingung. Lalu anak perempuan ini kemudian mendekati sumurnya, lalu meludah ke dalam sumur. Ketika meludah ke dalam sumur itu tiba-tiba meluap airnya sampai ke atas dan sampai jadinya mudah bagi Syekh Sulaiman untuk mengambil air wudhu. Syekh Sulaiman ini sangat heran dan takjub gitu dengan apa yang beliau saksikan gitu. Lalu beliau bertanya kepada anak perempuan itu, apa yang kamu lakukan? Gitu. Amalan apa yang sering kamu lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepadamu seperti ini katanya. Lalu anak perempuan itu bilang, "Ya Syekh, saya itu tidak pernah ada waktu dalam sehari pun gitu ya, yang saya tidak membaca sholawat. Jadi saya itu selalu membaca sholawat. Dan apa yang Allah berikan kepada saya itu adalah berkah dari bacaan-bacaan sholawat yang setiap hari saya baca gitu. Nah, dari situ Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini kemudian terinspirasi untuk menulis kitab yang di dalamnya adalah koleksi bacaan-bacaan sholawat.
bacaan sholawat itu kan yang kita kenal ya,